Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah proses legislatif. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Kalaupun tidak, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Di bagian awal kita akan bicara tentang pengertian peraturan perundang-undangan itu. Yang kedua kriterianya, yang ketiga fungsinya, yang keempat landasannya, dan kelima adalah tata urutan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat konstitusi kita di pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, apa itu hukum? Nah, kalau kita bicara hukum itu himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Jadi kata kuncinya ini peraturan-peraturan kemudian dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Jadi hukum itu untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Ia mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada mereka yang melanggarnya atau tidak melaksanakannya. Nah, begitulah memang yang namanya norma disertai dengan sanksi. Baik. Nah, kalau kita bicara ilmu perundang-undangan, jadi ilmu pengetahuan perundang-undangan itu adalah ilmu pengetahuan interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum negara. Nah, ini diambil dari bukunya Pak Asis Samsudin ya, tentang aturan perundang-undangan. Dikutip dari sana. Jadi ilmu pengetahuan perundang-undangan itu adalah ilmu pengetahuan interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum negara. Nah, di situ ada dua. Ada teori perundang-undangan, kemudian yang kedua ada ilmu perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara teori perundang-undangan, teori perundang-undangan itu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Itu kalau teori perundang-undangan. Sementara kalau ilmu perundang-undangan itu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Jadi dia bersifat normatif. Kalau tadi bersifat kognitif. Nah, yang mana itu proses pembentukannya, metode perundang-undangan itu sendiri, dan teknik peraturan perundang-undangan. Jadi ada tiga hal: proses, metode, dan teknik. Itu lingkupnya ilmu perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, secara etimologi tentu peraturan perundang-undangan itu berasal dari istilah undang-undang yang diberi awalan per dan akhiran an. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Nah, secara maknawi, pengertian perundang-undangan itu sebenarnya bisa dimaknai dua hal. Bisa dimaknai proses pembuatan, bisa juga mengandung arti hasil atau produk dari pembentukan perundang-undangan itu. Nah, kalau kita menengok pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis. Jadi tertulis yang memuat norma hukum. Jadi dia membuat norma. Jadi tentu ada syarat-syarat sebagai sebuah norma yang mengikat secara umum. Jadi tidak hanya kelompok tertentu, golongan tertentu. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi lembaga negara atau pejabat yang berwenang, kemudian dikunci di terakhirnya mengatakan melalui prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada prosedur yang harus dilalui. Jadi tidak tiba-tiba ditetapkan sebagai sebuah aturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara, nah kita lihat tata urutannya. Jadi istilah perundang-undangan ini, peraturan perundangan ini menggambarkan keseluruhan jenis atau macam peraturan perundang-undangan. Nah, apa kriterianya? Yang pertama, dia bersifat tertulis. Yang kedua, mengikat secara umum. Yang ketiga, dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Nah, jadi aturannya itu tertulis tapi tidak mengikat umum,
hanya pada perorangan berupa keputusan, itu bukan aturan perundang-undangan. Atau misalnya dia bersifat untuk umum dan tertulis, namun dikeluarkan oleh organisasi tertentu dan hanya berlaku bagi anggotanya, itu juga bukan aturan perundang-undangan. Jadi dia harus tertulis, mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, serta tentu melalui sebuah proses yang tahapannya itu sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Kemudian apa fungsinya? Nah, ini yang saya pikir perlu lebih detail kita lihat. Yang pertama adalah ada fungsi internal dari aturan perundang-undangan itu. Kemudian ada fungsi eksternalnya. Nah, apa fungsi internalnya? Yang pertama, menciptakan hukum, jadi penciptaan hukum, shaping ya. Jadi bagaimana melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum terjadi melalui beberapa cara. Jadi fungsi aturan perundang-undangan itu pertama penciptaan hukum. Nah, bagaimana kemudian lahirnya sebuah sistem kaidah hukum yang berlaku umum itu bisa terjadi dengan 4 cara. Pertama, melalui putusan hakim atau jurisprudensi. Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Nah, yang keempat, ajaran-ajaran hukum atau doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Jadi penciptaan hukum itu salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi lahirnya sebuah perundang-undangan itu akhirnya kemudian itu berarti menciptakan hukum. Kemudian selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum, law reform. Jadi peraturan perundang-undangan itu bisa dikatakan sebagai instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan sehingga pembaruan hukum itu pula dapat direncanakan. Karena kan kalau bicara tahapan itu kan mulai dari perencanaan, lalu penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun juga sebagai sarana memperbaharui jurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat. Jadi itu fungsi pembaharuan, itu fungsi internalnya. Yang ketiga, mengganti peraturan perundang-undangan dari masa Hindia Belanda yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Jadi aturan perundang-undangan itu ya bisa melakukan pembaharuan hukum, law reform. Nah, berlaku sebagai sistem hukum, 4 sistem hukum itu, sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, sistem hukum agama, khususnya Islam ya, dan sistem hukum nasional. Nah, pluralisme kaidah hukum sepenuhnya tergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Ya. Kaidah hukum dapat berbeda antar berbagai kelompok masyarakat tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, itulah sehingga diperlukan yang namanya integrasi pluralisme sistem hukum. Nah, itu fungsi ketiga dari aturan perundang-undangan itu. Bagaimana melahirkan integrasi dari sistem hukum yang plural itu. Penataan berbagai sistem hukum tidaklah dimaksudkan untuk meniadakan, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi dimaksudkan untuk pembangunan sistem hukum nasional dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam suatu tatanan hukum yang harmonis satu sama lain. Jadi itu fungsi ketiganya. Bagaimana kemudian mengintegrasikan sistem hukum yang plural. Kemudian yang keempat, tentu kepastian hukum. Nah, bagaimana kemudian kepastian hukum itu terwujud? Ya. Merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Jadi kepastian hukum itu merupakan sesuatu asas yang penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Nah, peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada sekedar hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Jadi fungsi keempatnya ini adalah peraturan perundang-undangan itu bisa memberikan kepastian hukum. Kemudian apa fungsi eksternalnya? Nah, fungsi eksternalnya itu ada juga beberapa bagian. Yang pertama adalah fungsi perubahan. Jadi hukum sebagai sarana pembaharuan, law social engineering.
Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di berbagai bidang, bidang ekonomi, di bidang sosial maupun budaya. Masyarakat patrilineal atau matrilineal itu dapat didorong menuju masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan kaitannya dengan perkawinan. Jadi artinya apa? Ya, peraturan perundang-undangan itu bisa kemudian menjadi sarana di dalam pembaharuan law social engineering. Yang kedua, bahwa hukum itu atau aturan perundang-undangan itu berfungsi sebagai stabilitas. Jadi fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menjamin stabilitas masyarakat. Bagaimana mewujudkan stabilitas? Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, kaitannya dengan pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan seterusnya. Pengawasan terhadap budaya luar dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang ada. Jadi intinya ya aturan perundang-undangan itu diharapkan untuk melakukan stabilitas. Jadi bagaimana fungsi stabilisasi itu, fungsi eksternalnya. Kemudian yang ketiga, fungsi kemudahan. Jadi bagaimana aturan perundang-undangan sebenarnya memberikan kemudahan. Walaupun kita tahu bahwa aturan perundang-undangan itu memaksa, mengikat dan seterusnya sesuai dengan norma-norma sifat norma itu, memberi sanksi, tapi sebenarnya di balik itu bahwa aturan perundang-undangan sebenarnya punya fungsi untuk memberi kemudahan. Apa maksudnya? Bahwa peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai sarana di dalam mengatur berbagai kemudahan atau memberi fasilitas. Contoh terkait dengan ketentuan insentif, keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam hal penanaman modal, itu merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Jadi bagaimana aturan perundang-undangan itu dibuat untuk mempermudah investasi, bagaimana kemudian untuk membuat kesejahteraan bisa terwujud, lapangan kerja terbuka dan seterusnya. Kemudian setelah kita bicara fungsi, kita bicara landasan. Sebenarnya landasan ini juga termuat di dalam naskah akademik. Nah, kenapa kemudian setiap rancangan aturan perundang-undangan itu mesti ada naskah akademiknya? Karena ya setiap aturan perundang-undangan itu mesti memang punya tiga landasan. Landasan filosofis itu ya di mana norma-norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan itu mendapat justifikasi atau pembenaran secara filosofis. Ada pembenaran filosofisnya. Sementara kalau kita bicara landasan sosiologis, rumusan norma-norma hukum itu mencerminkan keadaan, keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat. Artinya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kalau kita bicara landasan yuridis sebenarnya ada dua. Ada yuridis formalnya dan ada yuridis materialnya. Bahwa ya aturan perundang-undangan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya, itu yuridis formal. Bahwa misalnya perda provinsi siapa yang buat, ya tentu gubernur bersama dengan DPRD dan kemudian mendapatkan nomor registrasi dari presiden, dalam hal ini menteri dalam negeri. Sama juga dengan misalnya perda kabupaten kota, yang buat tentu wali kota atau bupati dengan DPRD-nya dan mendapat nomor registrasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi artinya apa? Secara yuridis formal ada ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya, karena tadi dikatakan bahwa aturan perundang-undangan itu ada lembaga, kemudian ada pejabat yang berwenang yang kemudian menetapkannya. Jadi tidak boleh sembarang yang menetapkannya ya. Kemudian kalau kita bicara yuridis material, jadi yuridis materialnya, landasan yuridis materialnya itu materialnya tentu kaitannya dengan materi-materi yang diatur, materi muatannya. Ya, karena setiap aturan perundang-undangan dengan tingkatannya itu punya materi muatan dengan lingkup yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah tata urutan. Tata urutan perundang-undangan ini kita akan jelaskan pada pekan berikutnya. Intinya bahwa kalau kita bicara tata urutan perundang-undangan, tentu kita bicara tentang jenjang-jenjang hierarki di dalamnya, ya. Bahwa kita akan bicara mengenai bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, sebagai hukum tertinggi, lalu kemudian diikuti dengan aturan-aturan yang ada di bawahnya seperti ketetapan MPR, kemudian undang-undang, kemudian Perpu, kemudian PP, kemudian peraturan presiden dan peraturan daerah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kita akan tambahkan penjelasannya terkait dengan tata urutan perundang-undangan secara tersendiri pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.